Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Sanya Primesaro dari kelas Pendidikan Biologi D 2022 dengan NIM 099. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia merupakan negara besar yang harus selalu dijaga. Nah, ini ada gambar peta negara-negara. Salah satunya ada Thailand, India, Malaysia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia menempati urutan ketiga dunia mengenai demokrasinya, terbesar kedua dunia dengan biodiversitasnya dan ekonominya tumbuh 5,07% di tahun 2017. Tahun 2025, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN atau di urutan ke-10 terbesar di dunia. Kekayaan Indonesia ada minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, flora, dan persebaran hewan-hewannya yang banyak. Indonesia toward the Big Seven. Nah, 113 juta pemuda yang terampil dibutuhkan. Dalam 10 tahun terakhir dibutuhkan pekerjaan 80% kompetensi STEM. Pada 2018, 30 posisi pekerjaan strategis akan membutuhkan kompetensi STEM. Yang kedua adalah PwC atau PricewaterhouseCoopers, yaitu insentif implementasi atau kemudahan untuk melakukan bisnis, pengembangan penggunaan internet, perilaku dinamis konsumen, inovasi adalah suatu keharusan. Apakah proklamasi kemerdekaan kekayaan alam yang kita miliki serta merta membawa kemakmuran bangsa? Nah, diperlukan pengokohan penerapan ideologi Pancasila dan peningkatan kualitas. Kemudian tentang NKRI, korupsi dari dalam negeri, korupsi, kolusi, dan nepotisme, kesenjangan ekonomi, narkoba, radikalisme, intoleransi, anti Pancasila. Kemudian ada SARA, disintegrasi bangsa, dan juga hoax. Kalau dari luar negeri itu ada invasi atau penguasaan wilayah, infiltrasi budaya dan ideologi asing, membanjirnya produksi asing, dan membanjirnya tenaga kerja asing. Deskripsi historis mengenai radikalisme. Radikalisme HTI 1982 tidak bisa berkembang, baru bisa berkembang setelah reformasi 1998. Berdasarkan ketentuan hukum, sudah dibijaksanai oleh pemerintah untuk mengakui eksistensi aktivitas keormasannya. Kemudian deskripsi historis radikalisme atau terorisme. Yang pertama, bom Bali pertama tahun 2000, bom Hotel Marriott tahun 2002, bom Bali 2 tahun 2005, bom Tentena tahun 2005, bom Solo tahun 2011 dan 2012, bom Sarinah tahun 2016, bom Cilangkap Jakarta tahun 2018, bom Surabaya tahun 2018, dan bom Riau tahun 2018. Itu merupakan contoh radikalisme atau terorisme yang terjadi pada tahun-tahun itu. Hasil studi SAIDI atau LIPI terhadap mahasiswa di kampus umum. 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, yang 5%-nya adalah mahasiswa. Yang menyebarkan ideologi tersebut adalah KANNI, Salafi, dan HTI. Hasil studi SAIDI terhadap mahasiswa di kampus umum tahun 2016 itu 25% siswa dan 21 guru menyatakan Pancasila itu tidak relevan. 24,8% siswa dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. 4 alasan radikalisme. Munculnya radikalisme. Satu, yaitu kepentingan personal atau ideologi finansial. Propaganda politik yang menarik pemahaman sosial
Pemahaman soal penyucian diri dan etika para politisi yang buruk. Wahid Institute itu survei terhadap 1.520 responden dengan metode multi-stage. Sampling didapatkan hasil 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal sebanyak 600.000. 7,7% mau bertindak radikal kalau memungkinkan, punya 11 juta. Kemudian penyebaran radikalisme di medsos dan internet. Dari YouTube, Facebook, Instagram, BBM, Twitter, WhatsApp, video ancaman ISIS, video propaganda anak, dan juga video hasutan. Fakta ini merupakan indikator minim pemahaman terhadap ideologi Pancasila bisa membuat generasi muda saat ini semakin individualitas dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung. Milenial 4.0. Tantangan ini harus kita tangkal dengan peneguhan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Konsep dasar ideologi. Ideologi itu dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Itu menurut Lemhanas tahun 1995. Menurut Saryarti 1982, halaman 146, ideologi itu sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dalam pandangan Ribeiro 1986, ideologi sebagai satu paham mengandung unsur-unsur ada 5 unsur, yaitu yang pertama pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Yang kedua, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Yang ketiga, kesadaran dan perencanaan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Yang keempat, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Dan yang kelima, usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Sedangkan menurut Thomson tahun 1984, ideologi itu mengandung 3 unsur utama, yaitu adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan, memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral, dan memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Dimensi ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, realitas. Realitas itu mencerminkan kemampuan ideologi menghadapi sikap nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, idealisme atau kualitas atau kadar kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya sehingga gagasan-gagasan pokok yang tergabung di dalamnya itu benar-benar diyakini. Yang ketiga adalah fleksibilitas, mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perkembangan masyarakat. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk hidup yang bebas. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Yang kedua, ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Paham liberalisme itu tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja, kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, yang memandang tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Kemudian ideologi Pancasila di tengah ideologi lain atau ideologi sosialisme komunis.
Tokoh utama yang mengajarkan komunisme ini adalah Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Nah, hal ini juga bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila itu menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Komunisme yang dicetuskan oleh Karl Marx ini memandang bahwa hakikat, kebebasan, dan hak individu itu tidak ada, sedangkan manusia pada hakikatnya kan merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas, bukannya individualitas. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletar, buruh, gitu ya. Kelas kapitalis ini senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletar. Oleh karena itu harus dilenyapkan melalui suatu revolusi. Kemudian ideologi Pancasila di tengah ideologi lain atau ideologi Pancasila. Pada awalnya itu secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya. Manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai keutuhan senantiasa menjiwai kehidupan bangsa dalam hidup bernegara. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan, bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Ideologi mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dua ideologi yang telah dibicarakan sebelumnya dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ideologi Pancasila. Ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya itu memiliki ciri khas dan berkarakteristik masing-masing bangsa. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dan Pancasila itu adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Father setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Proses globalisasi membawa dampak yang luas dalam bidang ideologi. Kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis, ideologi komunis. Dua ideologi tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, suatu ideologi itu akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Notonegoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Notonegoro, hakikat Pancasila yaitu kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya, yaitu berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Pancasila sebagai ideologi terbuka, maksudnya itu Pancasila sebagai ideologi terbuka itu memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Kebenaran Pancasila secara religius dilihat dari hakikatnya yang terdiri atas ketuhanan, tadi ya, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokrasitas yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai makhluk sejarah. Kewenangan kreatif ini dibijakkan pada kapasitas kreatifnya, yaitu yang pertama kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan termasuk pasar yang dilayaninya. Kemudian kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif.
kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus, dan kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah. Kesimpulannya yang pertama, berarti ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dalam bernegara adalah ideologi Pancasila. Suatu ideologi akan mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dan keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.